Halo guys, kembali lagi di channel HP Bay. Ya, di video kali ini aku akan sharing sama kalian seputar dunia perfitur-fituran lagi. Ya, aku udah lama nggak bikin konten seputar fitur. Ya, kali ini adalah 15 fitur penting di Samsung Galaxy A11. Ya, aku rasa masih banyak orang yang jarang tahu fitur di sebuah HP, padahal fitur-fitur yang dibawakan di sebuah HP itu pasti akan bikin kemudahan lah untuk pengoperasian HP itu sendiri. Yuk kita akan langsung ke menuju fitur yang pertama. Oke guys, dan fitur yang pertama adalah ketuk dua kali layar untuk mengaktifkan. Ya, dengan fitur ini kita akan lebih cepat lagi dalam menghidupkan layar, nggak usah tekan tombol-tombol. Ini berguna banget apalagi kalau tombol di HP Samsung A11 kalian rusak. Jadi tinggal tekan dua kali dan layarnya langsung nyala. Yuk, untuk mengaktifkan fitur ini kita langsung aja menuju ke pengaturan. Terus kalian pilih scroll ke bawah, di situ ada fitur lanjutan. Terus kalian pilih di gerakan dan gestur. Terus kalian pilih itu yang paling atas, ketuk dua kali untuk mengaktifkan. Tinggal diaktifkan aja dan langsung dites dengan gampang. Oke guys, dan fitur yang kedua adalah rubah navigasi. Ya, kalian mungkin sedikit ngerasa lah, rata-rata HP Android itu bezel atas, bawah, kanan, kiri itu bezelnya bolehlah sama seimbang. Tapi masih aja bezel bagian bawah itu rata-rata tebel, ditambah lagi ada navigasinya yang kenyataannya memotong layar, jadi terlihat nggak full lah, jadi lebih sempit. Tapi ini bisa dihilangkan dengan fitur rubah navigasi yang nanti pengoperasiannya pakai gestur. Kita langsung aja menuju ke caranya. Klik pengaturan, terus kalian pilih itu ada tampilan, terus kalian pilih scroll ke bawah ada bilah navigasi. Terus kalian tinggal dirubah aja ke bagian yang bawah, ini gestur layar penuh. Dan untuk pengoperasian baliknya tinggal di swipe bagian samping, kanan kiri, bagian atas atau bawah. Untuk ke home tinggal dari bawah ke atas. Ini ala-ala iPhone, dan untuk melihat aplikasi yang berjalan tinggal rada ditahan sedikit. Jadi dengan fitur ini akan ngebuat HP kita itu benar-benar jadi lebih terkesan, lebih full. Layarnya ini benar-benar full dan terlihat lebih lega. Oke guys, dan fitur yang ketiga adalah layar pisah atau split screen. Ya, intinya adalah menjadikan dual aplikasi berjalan di dalam satu layar secara bersamaan. Yuk, kita akan menuju ke caranya langsung. Kalian cek aja aplikasi yang sedang berjalan. Di Android itu di titik 3 ini ya. Terus kalian pilih, di situ ada bagian atas simbol aplikasinya, ditekan nih, YouTube. Terus kalian pilih buka dalam tampilan layar pisah. Terus kalian pilih YouTube-nya mau dijalankan sama siapa. Misalnya sama pengaturan, terus kalian bisa balik juga sambil nonton YouTube, sambil chattingan WhatsApp misalnya. Terus kalian juga bisa nonton YouTube sambil Facebookan mungkin, dan bisa diatur tingkat kelebarannya. Jadi menjadikan satu layar dua konten aplikasi berjalan secara bersamaan. Dan fitur yang keempat adalah layar pop-up ya. Intinya sama seperti layar split screen atau menjadikan dual konten di dalam satu layar. Tapi ini kontennya rada bentuknya sedikit pop-up lah. Jadi lebih keren aja. Kita langsung menuju ke caranya. Klik aja aplikasi yang sedang berjalan. Mana yang akan kalian pilih dalam bentuk pop-up, misalnya Facebook. Klik aja simbol Facebook di bagian atas, terus kalian pilih buka dalam tampilan pop-up. Ya, dan sekarang bisa terlihat ini tampilannya pop-up dan bisa digeser-geser sesuai keinginan kalian. Juga bisa sambil menjalankan aplikasi lain, misalnya WhatsApp. Dan di sini juga bisa diatur tingkat kegelapannya, terus bisa diatur juga, bisa dikecilin, terus bisa dibuka lagi. Ini ada dua aplikasi pop-up-nya dan kalian bisa balik. Kalian bisa cek lagi, ini cocok banget sih. Jadi lebih pro aja dan lebih cepet lah, lebih simpel dan lebih keren. Oke guys, dan fitur yang kelima adalah usap ke bawah untuk notifikasi. Ya, jadi mungkin kalian rada ngerasa susah lah kalau HP ini ngecek notifikasi itu jempolnya harus ke atas banget, kadang nggak nyampe seperti ini. Tapi ini bisa sedikit dimudahkan dengan aplikasi berikut ini. Maksudnya fitur berikut ini. Ya, langsung aja menuju ke caranya, yaitu klik pengaturan. Terus kalian pilih, di situ ada tampilan. Terus kalian scroll ke bawah, di situ ada namanya layar depan. Terus kalian langsung aja aktifkan usap ke bawah untuk panel notifikasi. Ya, jadi dengan fitur ini akan lebih cepat lagi untuk ngecek notifikasi tinggal di swipe aja di bagian layar ini, bagian ke bawah. Di bagian kanan atau kiri ini bisa semuanya. Untuk melihat aplikasi yang lainnya kalian dirubah tadi ke atas, sekarang ke bawah. Dan seperti ini. Ke bawah aplikasi, ke atas notifikasi.
Dan fitur yang keenam adalah mode satu tangan. Ya, mungkin bisa dibilang HP ini ukurannya 6,4 inch, cukup gede, tapi kita bisa memperkecil layarnya saat kita perlu, misalnya digunakan dengan satu tangan sambil tiduran atau sambil makan-makan seperti itu, satu pegang sendok, satu pegang HP. Jadi layarnya nanti lebih compact. Ya, langsung aja menuju ke caranya. Pengaturan. Terus kalian pilih scroll ke bawah, di situ ada fitur lanjutan. Terus kalian pilih di situ ada mode satu tangan. Tinggal diaktifkan aja sambil dibaca. Ini ada dua opsi pengaktifannya. Kalau aku pilih yang ketuk 2 kali tombol tengah, tombol depan maksudnya. Yuk kita sambil tes. Ya, jadi layarnya lebih sedikit kecil dan bisa digeser di bagian kanan atau kiri. Ini jadi lebih compact saat kita butuh HP ini dengan satu tangan scrolling, nonton YouTube, atau buat ngetik-ngetik di WhatsApp, chatting. Ini lebih simple dan ya lebih kecil lah. Jadi ya kita kadang butuh. Oke, dan fitur yang ketujuh adalah tombol samping. Ya, intinya di fitur kali ini itu memaksimalkan fungsi tombol di samping ini selain hanya tombol power. Yuk kita akan lihat cara dan sistemnya seperti apa. Dan kita klik aja pengaturan, terus kalian pilih fitur lanjutan. Terus kalian pilih itu di bagian paling atas tombol samping. Langsung aja diaktifkan, dan seperti biasanya itu tombol samping berguna buat buka cepat kamera. Misalnya klik 2 kali ya, langsung menuju ke kamera, dan sekalian bisa merubahnya menjadi tombol untuk buka aplikasi, dan kalian bisa men-setting aplikasi apa. Kalau aku sudah disetting yaitu WhatsApp. Sekarang kita akan tes. Dan langsung bisa ke WhatsApp, dan dalam posisi mati pun sama, klik 2 kali. Langsung ke WhatsApp. Dan fitur yang ke-8 adalah Dual Messenger. Ya, intinya itu kayak aplikasi ganda lah, yang menjadikan aplikasi yang rada bersifat sosial itu misalnya Facebook itu jadi dual aplikasi, dan ada aplikasi yang lain. Kita langsung aja menuju ke caranya dan lihat pengaturan. Terus kalian pilih di situ ada yang namanya fitur lanjutan. Terus kalian pilih ada keterangan tulisan Dual Messenger. Klik aja, dan di sini ada keterangan aplikasi yang didukung akan muncul di sini. Kebetulan HP ini hanya diinstal beberapa aplikasi basic aja, misalnya WhatsApp sama Facebook. Ya, coba kita langsung aktifkan aja. Di sini ada keterangan install Facebook kedua. Yo, dan selanjutnya WhatsApp. Install WhatsApp kedua. Dan sekarang kita balik untuk melihat apakah aplikasinya sudah jadi 2. Ya, kita cek, dan benar, kita bawa ke layar depan. Mana nih layar depan? Oke, dan Facebooknya jadi 2. Terus kita bisa lihat WhatsAppnya. Jadi ini bisa dipasangin 2 akun ya langsung. Dan fitur yang ke-9 adalah sembunyikan aplikasi. Ya, intinya HP ini sudah mendukung fitur ini itu buat menyembunyikan aplikasi yang nggak berguna, aplikasi yang memang urusannya privacy, atau aplikasi yang memang istilahnya bahaya kalau orang lain tahu lah. Mungkin aplikasi yang gimana gitu. Alah, bodo amat ya. Mungkin langsung aja aku akan mencontohkan. Misalnya game ini BB Racing nanti akan aku sembunyikan. Yuk, caranya adalah klik aja pengaturan. Terus kalian pilih di situ ada yang namanya tampilan. Terus kalian scroll ke bawah layar depan. Terus kalian scroll pilih sembunyikan aplikasi, dan kalian pilih. Di sini aku contohkan adalah BB Racing ini, dan selesai. Dan kita bisa cek apakah aplikasinya ada di bagian layar depan, dan nggak ada. Jadi ini aplikasinya aman, orang lain nggak tahu. Dan aplikasi yang nggak berguna misalnya juga bisa dihilangkan. Dan kalau kalian pengen ngecek atau pengen ngebuka aplikasinya, misalnya aplikasi itu penting tapi orang lain jangan tahu, menuju ke pengaturan biasa. Terus kalian lihat aplikasi, terus kalian pilih aplikasi yang tadi kalian sembunyikan, klik biasa, terus buka seperti biasa. Kalian bisa tetap menjalankan aplikasinya, kalian bisa menyembunyikan dari layar depan. Oke, dan fitur yang ke-10 adalah hening dengan mudah. Ya, fitur ini berguna itu saat kita akan butuh mengheningkan HP ini, misalnya ada panggilan masuk atau alarm, jadi kita nggak terganggu dengan suaranya, dengan sangat gampang untuk mengheningkannya. Yuk langsung aja menuju ke caranya, itu klik pengaturan. Terus kalian pilih fitur lanjutan. Terus kalian pilih gerakan dan gestur. Terus langsung aja ini aktifkan hening dengan mudah. Ya, kalian bisa ngebaca kalau ini itu bisa mengheningkan panggilan masuk dan alarm dengan menelungkupkan ponsel. Aku akan tes dengan HP kedua.
Ya, jadi tanpa menolak kita akan nggak terganggu dengan suara deringannya. Dan fitur yang ke-11 adalah notifikasi lampu kilat. Ya, HP ini tuh nggak ada lampu notifikasi, LED notifikasi itu nggak ada. Jadi ya nggak tahu fitur ini berguna atau enggak. Jadi nanti kalau ada notifikasi LED flash di bagian belakang ini akan nyala. Ya, langsung aja kita lihat seperti apa cara kerjanya. Klik aja pengaturan, terus kalian pilih di situ ada bagian bawah ke bawah ke bawah, ada yang namanya aksesibilitas. Terus kalian pilih pengaturan lanjutan. Terus kalian pilih di sini ada notifikasi lampu kilat. Tinggal diaktifkan aja kilat kamera menyala saat Anda menerima notifikasi atau saat alarm berbunyi. Kita akan tes seperti apa. Kita akan matikan HP-nya dan kita gunakan HP kedua. Dan fitur yang ke-12 adalah bilas status. Aku nggak tahu fitur ini berguna atau enggak. Intinya adalah ini nanti notifikasi di bagian bar atas ini bisa dirubah. Mungkin banyak kok ya, beberapa orang termasuk aku nggak suka kalau notifikasi di bagian bar atas ini banyak. Apalagi kalau notifikasinya itu banyak banget. Kalau ini sih cuma 4, tapi bisa dirubah, nanti ada 3 pilihan sesuai selera kita. Ya langsung aja menuju ke caranya, itu klik pengaturan. Terus kalian pilih di situ ada pemberitahuan. Terus kalian pilih di situ ada bilas status. Ya, dan kalian tinggal pilih semua notifikasi yang ditampilkan, atau hanya 3 terbaru, atau hanya jumlah notifikasi. Kalau aku sukanya jumlah notifikasi. Jadi mau sebanyak apapun notifikasi itu nggak akan memenuhi, melainkan hanya tertulis berapa jumlah notifikasinya. Ya, kalau di sini bisa dilihat adalah 4. Oke, dan fitur yang ke-13 adalah Smart Lock. Rada susah untuk menjelaskan secara cepat dan singkat fitur ini. Kita mungkin langsung aja melihat seperti apa. Klik aja pengaturan. Terus kalian pilih di situ ada yang namanya kunci layar. Dan di situ ada keterangan Smart Lock. Tapi fitur ini aktif ada nongol setelah HP kalian sudah dikunci, baik pola atau fingerprint. Sudah ditentuin kunci di HP kalian. Sekarang tinggal diaktifkan aja Smart Lock-nya dan biasa ikuti prosedur anjay kayak corona. Terus kalian pilih di situ ada 3 varian, 3 opsi. Deteksi pada tubuh, tempat, atau perangkat. Kita coba untuk deteksi pada tubuh. Ya, kalau fitur ini diaktifkan, intinya itu perangkat kalian agar tetap terbuka kuncinya saat Anda membawanya, baik memegang atau membawa HP ini. Langsung aja diaktifkan, cukup buka kunci sekali. Ya, kita akan tes. Kita buka kunci dulu ya. Terus kita coba untuk matikan. HP ini masih di tangan, kita buka lagi apakah udah kunci. Dan kuncinya udah lepas, dibuka oleh kunci cerdas. Keterangannya seperti itu. Ya, jadi nggak ribet ya selama HP di tangan. Kita bisa buka-buka HP-nya tanpa ngebuka fingerprint atau pola lah. Oke, dan fitur yang ke-14 adalah buka tutup notifikasi dengan sensor sidik jari. Jadi kalau kita cek notifikasi kan buka tutup pakai tangan itu rada susah, apalagi HP-nya ini termasuk bongsor ya, susah dijangkau dengan jempol. Tapi kita bisa menggunakan pengoperasinya dengan sidik jari bagian belakang ini. Ya, langsung aja menuju ke caranya, klik aja pengaturan. Terus kalian pilih di situ ada fitur lanjutan. Terus kalian pilih di situ ada gerakan dan gestur. Terus kalian pilih di situ ada gerakan sensor sidik jari. Buka dan tutup panel notifikasi menggunakan sidik jari. Ya, kita coba. Kita akan tes. Swipe. Tutup ke atas. Swipe ke bawah. Tutup ke atas. Swipe ke bawah. Swipe ke bawah lagi. Tutup ke atas. Ya. Oke guys, dan fitur yang terakhir yang ke-15 adalah mode fokus. Ya, intinya fitur ini berguna itu agar kalian bisa fokus, nggak keganggu dengan notif di HP ini dalam waktu tertentu. Ya, langsung aja menuju caranya, klik aja pengaturan. Terus kalian scroll ke bawah, kalian pilih di situ ada kebiasaan digital. Terus kalian pilih di situ ada yang namanya mode fokus. Ini misalnya buat waktu kerja, waktu menyendiri, atau waktu ibadah. Kita tes untuk waktu kerja misalnya. Kita mulai waktu kerjanya. Ini dari waktu sekarang ya. Dan kita akan tes apakah bisa ada notifnya hilang kalau kita dihubungin orang misalnya. Kita tes di WhatsApp di sini.
woi, woi, nggak ada notif di situ. Kita panggil, padahal di situ aktif HP-nya, nggak ada. Ya kita matikan. Sekarang kita akan tes kalau mode fokusnya diakhiri, notif pasti akan masuk. Akhiri mode fokus dan notifnya mulai pada masuk. Oke guys, dan itulah 15 fitur penting di Samsung Galaxy A11. Penting enggaknya sih kebutuhan orang itu beda-beda. Dan untuk kalian yang mengetahui selain fitur yang tadi, bisa dong di-sharing di kolom komentar. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen aja bebas di video kali ini. Barangkali ada requestan fitur di HP tertentu, tulis aja di kolom komentar. Video sekian dan bye.